Sebagian besar penduduknya menanam kopi tanpa pupuk kimia, menjadikan desa yang terletak di ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut ini menjadi salah satu penghasil kopi yang baik di Nusa Tenggara Timur. Cita rasa kopi yang dipadu dengan keindahan alam dan keramahan warganya menjadi keunikan tersendiri bagi setiap orang yang datang ke tempat ini. Desa yang dijuluki kampung di atas awan ini dibuka untuk wisata pada tahun 2008 oleh pemerintah setempat sebagai salah satu destinasi wisata budaya dengan peninggalannya berupa 7 rumah adat yang berbentuk kerucut dengan pegunungannya yang indah. Wairebo. Wairebo adalah sebuah desa tradisional yang mendunia di tengah hutan tropis yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo dengan populasi sekitar 1.200 jiwa. Desa ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang unik dan menarik dengan pemandangannya yang indah. Sebenarnya Wairebo adalah nama dusun yang menjadi bagian dari desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, karena karakteristik lokal yang menarik, dusun Wairebo lebih dikenal sebagai desa adat yang saat ini menjadi destinasi wisata favorit para pelancong untuk melihat perkampungan adat yang masih lestari. Pendiri desa Wairebo adalah seorang pria bernama Empu Maro. Beliau membangun desa ini sekitar 12 abad yang lalu dan kemudian dilestarikan oleh penduduk lokalnya hingga sekarang mencapai keturunan generasi ke-20. Perjalanan menuju desa misterius yang tersembunyi di pegunungan Flores ini penuh dengan petualangan dan keajaiban. Dibutuhkan waktu sekitar 6 jam perjalanan menggunakan transportasi darat dari Bandara Komodo Labuan Bajo menuju kota Ruteng. Setelah tiba di Ruteng, perjalanan dilanjutkan menuju Desa Denge selama kurang lebih 2 jam yang merupakan desa terakhir yang dapat diakses dengan kendaraan. Selanjutnya perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki selama 2 hingga 3 jam perjalanan di jalur pendakian menuju Desa Wairebo. Saat tiba di Desa Wairebo dan menyelesaikan segala perizinan, pengunjung bisa menumpang di rumah adat milik masyarakat setempat jika ingin menginap, dikarenakan tidak ada homestay atau penginapan khusus yang disediakan di Wairebo. Tidak ada sinyal seluler di desa ini dan listrik hanya tersedia dari pukul 6 hingga 10 malam. Desa Wairebo ini dihuni oleh suku Manggarai dan terisolasi dari perkembangan modern. Penduduknya menjalani kehidupan yang sederhana dan mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. Penduduk lokal di desa ini mayoritas beragama Katolik, tetapi masih menganut kepercayaan lama. Masyarakat di Wairebo masih memegang teguh kepercayaan dan adat istiadat mereka, seperti penyembahan leluhur, pertanian, dan kerajinan tangan. Salah satu hal yang unik dan menjadi ciri khas dari Wairebo adalah rumah adat Mbaruniang yang tinggi dan berbentuk kerucut, serta tertutup ilalang lontar dari atap hingga ke tanah. Dulunya rumah tradisional ini dirancang untuk melindungi penduduk dari cuaca ekstrim dan hewan buas. Terdapat 7 Mbaruniang di Wairebo yang tersusun melingkar mengitari batu melingkar yang disebut compang sebagai titik pusatnya. Compang merupakan pusat aktivitas warga untuk mendekatkan diri dengan alam, leluhur, serta Tuhan. Arsitektur rumah adat Mbaruniang ini mengandung filosofi dan kehidupan sosial masyarakat Wairebo. Rumah tradisional ini merupakan wujud keselarasan manusia dengan alam, serta merupakan cerminan fisik dari kehidupan sosial suku Manggarai. Suku Manggarai mempercayai lingkaran sebagai simbol keseimbangan, sehingga pola lingkaran ini diterapkan hampir di seluruh wujud fisik desa, dari bentuk kampung sampai rumah-rumahnya. Rumah tradisional Mbaruniang ini terkenal dengan keasliannya, karena memiliki bentuk yang masih sama persis dengan bangunan yang didirikan oleh moyang suku Manggarai. Bentuk rumah panggung yang diterapkan menjadi rumah yang sesuai untuk kondisi alam di sekitar desa Wairebo. Berdasarkan letak geografisnya, desa adat Wairebo berada pada wilayah aman gempa dan hutan liar, sehingga aman bencana dan menjadi tempat perlindungan dari hewan buas.
Mbaru Niang berfungsi sebagai tempat tinggal keluarga. Masing-masing niang terdiri dari 6 hingga 8 keluarga. Terdiri dari 5 lantai, masing-masing lantainya memiliki fungsi. Lantai pertama disebut lutur, berfungsi untuk tempat tinggal dan berkumpul keluarga, yang dibagi menjadi 3 bagian. Ruang terluar sebagai ruang keluarga, lalu ruang-ruang yang disekat dengan papan kayu sebagai kamar-kamar keluarga yang tinggal, dan dapur yang terletak di tengah lutur. Lantai 2 disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang sehari-hari. Lantai ketiga disebut lentar, gunanya untuk menyimpan benih tanaman untuk bercocok tanam. Lantai keempat disebut lemparae, berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk paceklik atau saat gagal panen. Dan yang terakhir adalah lantai kelima dan teratas, yang disebut hekang kode, juga yang dianggap paling suci. Tingkat ini difungsikan sebagai tempat persembahan untuk leluhur. Selain itu, ada satu rumah yang dikhususkan untuk keperluan ritual bagi masyarakat di desa adat Wairebo. Di rumah ini tersimpan pusaka suci berupa gong dan gendang. Selain dapat melihat dari dekat rumah adat yang berbentuk kerucut, wisatawan yang berkunjung ke Wairebo juga dapat berinteraksi dengan masyarakat setempat, ikut serta dalam kegiatan sehari-hari dan mempelajari kehidupan mereka. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi mata pencaharian utama penduduk desa. Mereka menanam kopi, cengkeh, vanili, kayu manis, dan umbi-umbian yang mereka jual di pasar yang terletak sekitar 15 km dari desa. Kopi adalah produk unggulan mereka. Perkebunan kopi jenis Robusta berada 700 meter di sekitar desa. Lelaki di kampung ini bertugas merawat kebun, sedangkan perempuan membuat kain tenun bernama cura. Menurut warga, kopi Robusta Wairebo ditanam pertama kali pada tahun 1960-an. Rasanya benar-benar kuat, diselingi aroma fruity dan sedikit asam. Tidak jarang, selain karena keunikannya, wisatawan datang karena ingin mencicipi kopi Robusta khas Wairebo. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat desa adat Wairebo menggunakan mata air yang berasal dari pegunungan. Mata air ini sangat berguna dalam setiap upacara adat, serta mengairi lahan perkebunan milik mereka. Upacara adat yang berkaitan dengan mata air dilakukan pada saat upacara adat Penti, karena menurut masyarakat desa adat Wairebo, air berperan sebagai pemberi kehidupan dan digunakan setiap hari, menjadi simbol keturunan yang tidak pernah berhenti mengalir. Keunikan desa Wairebo tak hanya sejarahnya, bentang alamnya yang indah membuat wisatawan lokal hingga mancanegara menyambanginya. Perpaduan kearifan budaya lokal dengan 7 rumah adat yang terletak di puncak bukit nan hijau membuat tempat ini layaknya surga di atas awan.